Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Tikungan Merah, Legenda Kuntilanak di Jalan Raya Seruni. Kita mulai saja ceritanya. Hari itu, matahari tenggelam di ufuk barat dengan langit berwarna jingga. Di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota Seruni, seorang gadis muda bernama Desi Rismawati sedang merapikan tas kerjanya. Umurnya baru 25 tahun, wajahnya cantik dengan senyum yang selalu hangat. Ia baru beberapa bulan bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang ekspedisi. Hidupnya tidak mewah, tapi cukup untuk dirinya sendiri dan sesekali membantu ibunya di kampung. Desi punya sahabat dekat, Dilla, yang sering menemaninya di kos atau sekadar nongkrong di kafe sederhana. Malam itu, Dilla datang berkunjung. "Besok lembur lagi, Des?" tanya Dilla sambil membuka bungkus gorengan. "Iya, Dil." "Aduh, deadline laporan numpuk. Bos lagi bawel banget. Jadi pulang pasti larut." "Ya ampun, kamu itu jangan terlalu sering pulang malam lewat tikungan Seruni. Orang-orang udah pada tahu jalannya angker, rawan begal lagi." Desi hanya tersenyum menenangkan. "Ah, itu kan katanya orang-orang aja. Lagian aku bawa motor juga pelan, nggak pernah pamer barang." Dilla mendesah panjang. Ia tahu Desi punya sifat keras kepala. Peringatan seperti ini jarang didengar. Sementara itu, di sudut kota lain, dua orang pria sedang nongkrong di sebuah warung remang-remang. Mereka adalah Sehat Manungkalit, biasa dipanggil Bang Jack, dan rekannya Mahuri Arif yang akrab dipanggil Bujang. Mereka dikenal sebagai begal yang kerap beraksi di jalanan sepi. Tikungan Seruni adalah tempat favorit mereka. Jalanan gelap tanpa lampu, dengan pepohonan besar yang menutupi cahaya bulan. "Jack, malam besok kita turun lagi, ya?" Katanya tiap malam Jumat banyak cewek pulang kerja lewat situ, kata Bujang sambil menyeruput kopi. Bang Jack menyeringai, tatapannya tajam. "Siap, Jang. Malam Jumat itu waktu paling pas. Orang lagi malas keluar, jalan sepi. Kalau ada cewek sendirian lewat situ, jackpot." Bujang tertawa kecil, meski dalam hatinya ia agak ciut. Ia lebih sering ikut karena takut pada Bang Jack, bukan benar-benar ingin. Di sisi lain, ada seorang pria parubaya bertubuh gemuk sedang menyiapkan warung kopinya yang terletak tak jauh dari tikungan Seruni. Namanya Wildan, biasa dipanggil Om Wildan oleh anak-anak muda sekitar. Ia sudah lama membuka warung kopi kecil di pinggir jalan itu. Sambil menyalakan kompor untuk merebus air, ia bergumam lirih. "Aduh, besok malam Jumat. Pasti ada aja yang kesambet atau jadi korban di tikungan itu. Padahal udah sering aku bilang, jangan lewat situ malam-malam." Om Wildan bukan sembarang orang. Ia sering menyaksikan kecelakaan, mendengar jeritan, bahkan beberapa kali melihat sosok putih melintas di tikungan itu. Tapi orang-orang kota jarang mau percaya. Malam pun semakin larut. Desi masih terjaga, duduk di teras kontrakannya sambil menelpon kekasihnya, Roring, yang biasa dipanggil Ko Aseng. Lelaki itu seorang pengusaha kecil di bidang elektronik. Meski sibuk, ia selalu berusaha menyempatkan waktu untuk Desi. "Sayang, kamu jangan terlalu sering lembur. Aku khawatir kalau kamu pulang sendirian malam-malam." Suara Ko Aseng terdengar serius dari seberang telepon. Desi tersenyum kecil, merasa hangat karena diperhatikan. "Aku kuat kok, Ko. Lagi pula aku kan biasa lewat tikungan itu. Gak pernah ada apa-apa. Tetap aja, aku sering dengar cerita. Ada yang bilang suka ada suara cewek ketawa di jalan itu. Kamu jangan menantang nasib, ya?" Desi hanya menjawab dengan tawa kecil. Malam itu, semuanya terasa biasa. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah malam terakhir sebelum hidup Desi berubah selamanya. Keesokan harinya, Desi berangkat kerja lebih awal. Hari itu terasa berat, karena deadline laporan membuatnya harus lembur lagi. Dari pagi hingga sore, ia sibuk mengetik, memeriksa dokumen, dan menjawab telepon. Dilla sempat menelpon, menawarkan untuk menemaninya pulang, tapi Desi menolak. "Gak usah, Dil. Kamu capek juga. Aku bisa sendiri. Lagian kontrakan kamu kan jauh dari kantor aku. Terserah kamu deh. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahin aku ya." Senyum Desi mengiringi percakapan itu. Ia tidak tahu bahwa peringatan sahabatnya adalah pertanda.
Pukul 11 malam, kantor akhirnya sepi. Desi keluar sambil menenteng tas, naik motornya, lalu melaju ke jalan raya. Angin malam berhembus dingin, jalanan lengang. Ia melintasi beberapa ruas jalan besar, hingga akhirnya sampai di pintu masuk jalan raya Seruni. Suasana mendadak berubah. Gelap. Sepi. Pepohonan besar di sisi jalan membuat cahaya bulan hampir tidak bisa menembus. Udara seperti menekan dada. Beberapa kali Desi merinding, seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Tapi ia menepis rasa takut itu. Ah, paling cuma perasaan aja, gumamnya sambil mempercepat laju motor. Namun, tak jauh di depan, dua sosok pria sudah menunggu. Bang Jack dan Bujang berdiri di pinggir jalan, motor mereka diparkir menutup sebagian jalur. Desi kaget ketika melihat dua orang itu mengangkat tangan, menyuruhnya berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Mau kemana, Neng? Malam-malam lewat sini sendirian. Bahaya loh, ujar Bang Jack dengan senyum sinis. Desi panik, tangannya bergetar memegang setang motor. Tolong, jangan apa-apain saya. Saya cuma mau pulang. Kalau mau pulang, ada syaratnya, Neng, suara Bang Jack semakin dingin. Bujang gelisah. Ia menoleh kanan-kiri. Jack, udahlah. Cepet aja, gue nggak enak nih. Tapi Bang Jack tak peduli. Ia menarik tas Desi dengan kasar. Desi melawan, berteriak minta tolong. Jalanan sepi. Hanya ada suara jangkrik, desiran angin, dan jeritannya yang menggema di antara pepohonan. Bang Jack semakin brutal. Ia mendorong Desi hingga jatuh dari motor. Bujang panik, tapi terlambat. Dalam kekacauan itu, pisau di tangan Bang Jack menancap tepat di tubuh Desi. Suara Desi terhenti. Matanya membelalak. Nafasnya tersendat. Darah mengalir di aspal gelap. Bujang mundur ketakutan. Jack, gila lu. Lu bunuh dia. Bang Jack terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak berniat membunuh, tapi semuanya sudah terjadi. Mereka buru-buru membawa tas Desi, lalu kabur meninggalkan tubuh itu tergeletak di tikungan Seruni. Malam semakin sunyi. Angin berhembus aneh, dingin, seakan membawa bisikan. Tubuh Desi terbaring kaku, matanya masih terbuka. Dari bibirnya yang pucat, keluar lirih suara terakhir, nyaris tak terdengar. Aku, gak akan diam. Dan di saat itu, entah dari mana, terdengar suara tawa pelan, tawa perempuan. Malam semakin larut. Tubuh Desi masih tergeletak di aspal basah oleh darah. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menjadi saksi. Di kejauhan, suara mesin motor Bang Jack dan Bujang sudah menghilang, meninggalkan keheningan mencekam. Seakan alam sendiri marah, awan mendadak menutup bulan. Suasana kian gelap. Dari pepohonan besar di tepi jalan, terdengar lirih suara tangisan, tangisan seorang perempuan. Di warung kopi kecil tak jauh dari tikungan, Om Wildan baru saja hendak menutup warung. Tubuh gemuknya bergerak lambat, menumpuk kursi ke atas meja. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh, seperti teriakan tertahan. Siapa tuh? Gumamnya sambil menoleh ke arah jalan. Rasa penasaran mendorongnya melangkah. Ketika ia mendekat, matanya membelalak. Di ujung jalan gelap, terlihat sesuatu terbaring. Ia mendekat lebih cepat, meski napasnya memburu. Saat sampai, tubuhnya gemetar hebat. Ya Tuhan, suaranya tercekat. Itu jasad seorang gadis muda, darah masih segar di pakaiannya. Mata korban terbuka, kosong menatap langit. Om Wildan segera berlari kembali ke warung, mengambil ponsel jadulnya, lalu menghubungi pihak berwajib. Suaranya terburu-buru, panik. Pak Polisi. Ada mayat, di tikungan Seruni. Cepat ke sini. Tak lama kemudian, beberapa warga berdatangan, ikut kaget melihat pemandangan mengerikan itu. Beberapa perempuan menangis, sebagian laki-laki menutup mulut dengan tangan, tak percaya. Keesokan paginya, berita itu menyebar cepat. Di media sosial, foto jalan Seruni yang dipenuhi garis polisi beredar. Semua orang gempar, seorang gadis ditemukan terbunuh mengenaskan, diduga korban begal. Dilla tak bisa berhenti menangis ketika mendengar kabar itu. Ia langsung menuju rumah sakit tempat jenazah disemayamkan.
Saat melihat wajah sahabatnya terbujur kaku di balik kain putih, tubuhnya hampir roboh. "Desi, ya Tuhan, kenapa harus kamu?" jeritnya. Ko Aseng pun datang dengan wajah muram. Matanya merah, tangannya mengepal keras. Ia berdiri lama menatap wajah pucat Desi. Ada penyesalan besar di hatinya. Seandainya ia memaksa menjemput malam itu, semua ini takkan terjadi. "Aku janji, aku bakal cari siapa yang lakuin ini sama kamu, Des," bisiknya dengan suara serak. Sementara itu, di tempat lain, Bang Jack duduk gelisah di sebuah rumah kontrakan kumuh. Rokok di tangannya habis setengah, tapi dari tadi tak ia hisap. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. "Jack, gue nggak bisa tidur." "Gue masih lihat matanya tadi, liatin gue terus," ucap Bujan dengan suara gemetar. "Udah, Jang. Jangan ngomong sembarangan. Kita nggak pernah ada di sana, ngerti?" bentak Bang Jack. "Tapi dia pasti gentayangan, Jack. Gue ngerasa dia ngikutin kita." Bang Jack menoleh dengan sorot marah, tapi di balik matanya tersimpan ketakutan yang sama. Ia tak mau mengakuinya. Malam itu, sekitar pukul 2, Bujang yang tertidur di depan reot tiba-tiba terbangun. Kamar kontrakan gelap. Dari sudut ruangan, ia mendengar suara perempuan. Lembut, lirih, seakan-akan seseorang menangis. "Jang?" Bujang langsung terduduk, jantungnya berdegup kencang. Siapa?" Suaranya terbata. Dari jendela kamar yang tirainya sobek, terlihat bayangan putih berdiri diam. Rambut panjang menutupi wajah, kain lusuh tergerai. Tubuh itu tak bergerak, hanya berdiri menatapnya. Bujang menjerit histeris. Bang Jack terbangun, segera menyalakan lampu. Saat lampu menyala, bayangan itu lenyap. Tapi di lantai, terlihat bercak darah segar yang entah dari mana asalnya. Bang Jack terdiam, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kali, ia sadar, arwah Desi benar-benar kembali. Sementara itu, di rumah kontrakan Desi, Dilla bermimpi aneh. Ia melihat Desi berdiri di tikungan seruni, tubuhnya berlumur darah, matanya sayu penuh duka. Desi mengangkat tangan, menunjuk ke arah gelap sambil berbisik. "Balaskan aku, mereka masih bebas." Dilla terbangun dengan napas terengah. Peluh dingin membasahi keningnya. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi biasa. Itu adalah pesan. Sejak malam itu, tikungan seruni tak pernah sama lagi. Setiap pengendara yang melintas sering mendengar suara tangisan perempuan. Ada yang mendengar tawa melengking, ada yang melihat bayangan putih melintas. Beberapa motor tiba-tiba mogok tanpa sebab, dan pengendara merasa rambutnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Nama Desi Rismawati perlahan-lahan berubah menjadi legenda baru. Ia bukan lagi hanya korban begal, ia menjadi penunggu tikungan seruni. Malam semakin larut, hujan turun rintik-rintik membasahi jalanan kota Seruni. Udara dingin menusuk, tapi di tikungan Seruni hawa dingin itu terasa berbeda, menusuk hingga ke tulang, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata berdiri di tengah kabut. Beberapa hari setelah pemakaman Desi, teror semakin nyata. Bang Jack mencoba menenangkan diri dengan mabuk di warung kecil pinggiran kota. Wajahnya sayu, matanya cekung. Namun setiap kali ia menutup mata, ia selalu melihat wajah Desi yang berlumuran darah, menatapnya dengan mata membelalak. "Jack, lu beneran gak ngerasa aneh?" "Gue sumpah, tiap gue tidur ada yang bisikin telinga gue." Suara wanita, suaranya Desi, ucap Bujang dengan suara serak, tangannya gemetar saat menyalakan rokok. Bang Jack menoleh tajam, mencoba menyangkal ketakutannya sendiri. "Udah. Jangan sebut namanya lagi. Entar makin dipanggil beneran." Namun tiba-tiba, lampu warung itu berkedip. Angin dingin masuk tanpa sebab. Pemilik warung langsung bergidik, merasa bulu kuduknya meremang. Dari pojokan ruangan, terdengar suara cekikikan pelan, cekikikan perempuan. Bujang langsung berdiri, wajahnya pucat pasi. "Jack, lu dengar, kan?" Bang Jack menatap sekitar dengan panik. Suara itu semakin jelas, bergema di antara tiang kayu warung. Pemilik warung langsung menyalakan radio keras-keras sambil komat kamit membaca doa. Bang Jack buru-buru menarik tangan Bujang keluar. Mereka berlari ke motor, meninggalkan warung itu tanpa sempat membayar. Di jalan, motor mereka melaju kencang menembus kabut tipis.
Namun ketika melewati tikungan Seruni, tiba-tiba mesin motor tersendat, lampu depan berkedip, dan motor mati begitu saja. Bang Jack kesal, mencoba mengengkol motor, tapi mesin tetap tak menyala. Bujang mulai panik, matanya menatap ke arah jalanan yang gelap. "Jack, lihat depan," bisiknya dengan suara tercekat. Bang Jack menoleh, dan jantungnya serasa berhenti. Di tengah tikungan, berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh yang berlumuran darah. Wajahnya pucat, bibirnya biru, mata hitam kosong menatap lurus ke arah mereka. Rambut panjangnya basah menutupi sebagian wajah, dan dari mulutnya mengalir darah segar. "Jaak," suaranya melengking, penuh dendam. Bujang menjerit histeris, berlari meninggalkan motor. Bang Jack mencoba menyusul, tapi tiba-tiba suara tawa melengking menggema di seantero jalan. Sosok itu melayang cepat, mendekat seolah tanpa menginjak tanah. Bujang tersandung, jatuh ke parit penuh lumpur. Saat ia mendongak, sosok itu sudah tepat di hadapannya. Bau busuk darah menusuk hidungnya. Rambut panjang Desi menutupi wajah Bujang, tapi matanya yang merah menyala terlihat jelas di balik sela-sela rambut. "Kenapa? Kamu bunuh aku?" Suaranya lirih, tapi bergema di telinga Bujang. Bujang menjerit, pingsan seketika. Bang Jack akhirnya berhasil menyeret tubuh rekannya keluar dari parit, lalu dengan panik berlari meninggalkan motor yang sudah tak mungkin dinyalakan. Sementara itu, di tempat lain, Dila semakin sering dihantui mimpi tentang Desi. Hampir setiap malam, ia bermimpi sahabatnya berdiri di tikungan Seruni, wajahnya penuh luka, meminta pertolongan. "Balaskan aku, mereka masih hidup." Dila gelisah, hingga akhirnya ia bercerita kepada Ko Aseng. Mereka duduk di ruang tamu kontrakan Desi, ditemani cahaya redup lampu bohlam. "Aseng, aku yakin Desi mau nunjuk sesuatu." Dia nggak tenang. Ko Aseng menatapnya serius, tapi masih dengan logika. "Aku ngerti kamu sayang sama Desi. Tapi jangan terlalu percaya sama mimpi. Kita perlu bukti nyata." "Justru itu. Aku yakin pelakunya masih berkeliaran. Aku mimpi Desi selalu nunjuk arah tikungan itu. Aku rasa dia mau kasih tahu kita sesuatu." Ko Aseng terdiam. Hatinya sebenarnya penuh amarah, tapi ia selalu menolak percaya hal mistis. Namun sorot mata Dila begitu yakin, membuatnya tak bisa lagi membantah. "Baiklah," katanya akhirnya. "Kita cari tahu. Mulai dari tikungan Seruni." Malam berikutnya, mereka berdua mendatangi warung kopi Om Wildan, yang terletak tak jauh dari tikungan. Tubuh Om Wildan gemuk, wajahnya ramah, tapi sorot matanya menyimpan banyak cerita. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Tikungan Merah, Legenda Kuntilanak di Jalan Raya Seruni, part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.